Kalau cita-cita sebenarnya nggak ada, nggak pernah terbersit untuk jadi anggota DPRD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja dan sehat walafiat. Bersama saya Hafiz Ramadhani. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Sumatera Selatan. Politisi senior, sekaligus sosok inspiratif untuk masyarakat dan anak-anak muda. Selamat datang Bapak Haji Muhammad Aliandra Pati Gantada SH.MH, yang sering kami panggil dengan panggilan Bapak Gantada, mantan Ketua DPRD Sumsel periode 2014-2019. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Sampai hari ini ya masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya Pak. Ini Hafiz ada beberapa pertanyaan Pak. Sebelumnya Hafiz, kita mau bertanya tentang gimana nih rasanya selepas masa jabatan 5 tahun sebagai Ketua DPRD. Yang pertama tentunya satu rasa syukur sih. Alhamdulillah, perjalanan panjang saya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dimulai dengan baik dan alhamdulillah berakhirnya juga dengan baik. Nah, itu yang paling disyukuri ya, walaupun di tengah-tengahnya perjalanan malang melintang dengan gejolak perpolitikan, tapi ya saya sangat-sangat bersyukur bahwa saya sampai hari ini diberikan keselamatan baik dalam menjalankan tugas selama ini. Jadi ini suatu hal yang sangat, menurut saya yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk kesibukannya sekarang apa aja Pak yang dilakukan? Yang jelas pertama, saya kan sudah banyak waktu luang. Artinya recovery diri dulu, merefresh diri dulu. Kemudian kalau di dunia politik masih jalan, cuman ya sudah pada tahap pembina, sudah pada tahap pengarah. Tentunya mendorong anak-anak muda yang pengen atau yang sudah terjun di dunia politik ya, supaya berpolitik lebih baik. Kemudian ya untuk saya sehari-hari ya masih freelance lah kalau sekarang. Ya, siapa? Masih freelance, apapun yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Ya. Ngomong-ngomong Pak, sejak kapan nih mulai masuk ke dunia politik? Dan juga kapan, kenapa bisa tertarik di dunia politik ini Pak? Karena kan Bapak sebenarnya awalnya seorang pengacara dan dosen tetap di sebuah universitas. Kalau berbicara itu sih sebenarnya panjang, sejarahnya panjang. Jadi kalau kapan di dunia politik secara serius itu tahun 98 Pak ya. Jadi saya bergabung dengan PDI Perjuangan pada saat itu ya PDI aja. Tahun 98 itu pun karena basic saya pengacara, kemudian saya terlibat di dalam tim pembela PDI pada saat itu. Jadi itu sekitar tahun 98 saya terlibat di situ, jadi saya bersentuhan langsung dengan komunitas politik. Itu awalnya Pak ya. Akhirnya saya langsung menceburkan diri di 98, 99 saya caleg, kemudian alhamdulillah caleg terpilih dan jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Terus itu sampai di 2019 kemarin sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah ada berkah di situ. Kalau cita-cita sebenarnya nggak ada.
nggak pernah terbersit untuk jadi anggota DPRD. Tidak ada. Nggak pernah terbersit sama sekali. Karena kalau dulu kan ditanya mau jadi apa? Mau jadi insinyur. Oh, kan? Terus ketika saya SMA EPS, mau jadi apa? Mau jadi diplomat. Tapi konsep saya kemarin itu mencari kerja yang bisa dibawa dengan kebiasaan yang ada dengan saya. Hobi lah ya Pak ya. Jadi Hobi saya agak berorganisasi susah lah kalau segala. bekerja dengan orang lain, jadi karyawan, jadi pegawai susah lah. Ya alhamdulillah jalannya juga nggak di sana sih. Ngomong-ngomong juga Pak, kabarnya dulu Bapak pernah juga mencoba melamar di Tes CPNS. CPNS 2 kali tidak Ya. lulus ya kan. Ya memang sih mungkin bukan jalannya ya, bukan jalannya saya di PNS. Karena saya pernah tertarik juga waktu itu, saya ikut tes CPNS 2 kali, 1 kali di Kabupaten Oku, 1 kali di Kota Palembang. Ya enggak lulus, enggak diterima. Ya, itu Ya, tapi kan pada saat itu Bapak anak dari seorang kepala dinas. Pak. Nah inilah yang hebatnya orang tua saya itu. Jadi kita kita ini demokratis di rumah ini, bebas mau jadi apa, dia cuma menjadi pengarah. Silakan kalian tentukan kalian mau hidup, karena kalian yang akan memanfaatkannya kelak, mau jadi apapun. Nah, namun yang sangat saya sayangkan khususnya pada saat itu sih, khususnya pada untuk cari kerja itu nggak ada di backupnya sama sekali. Oh tidak ada sama sekali. Nggak ada ya, padahal sih pada saat itu mudah sekali sih kalau saya untuk menjadi seorang PNS, karena bapak saya itu kepala dinas. Ya zaman itu sih beda kan zaman sekarang, artinya untuk regulasi PNS-nya juga nggak terlalu ketat. Begitu orang pensiun masih bisa diganti, apalagi memasukkan kroni-kroninya, sehingga setelah tahun 98 kan ada pemberantasan KKN. Benar. Nah memang pada saat itu, tapi orang tua saya tidak. Tidak. Jadi saya dilepaskan begitu saja sampai saya kecewa, sampai saya pernah kecewa. Jadi ketika saya tidak diterima PNS itu, saya melarikan diri lah, mengasingkan diri ke Jakarta, keliling kemana saya suka, mengembara lah sebagaimana anak muda. Ya sudahlah, di sini bukan dunia saya. Akhirnya saya ke Jakarta, lama pulang pergi Jakarta Palembang, Jakarta Bandung Palembang itu. Akhirnya saya terdampar ikut tes pengacara, ikut kursus saya kursus di Jakarta itu 6 bulan kursus sekolah pengacara. Alhamdulillah lah tahun 92 saya sudah bisa jadi advokat. Tahun 93 lisensinya keluar sebagai advokat. Jadi pada saat itu advokat termuda saya di Sumatera Selatan. Jadi dengan tidak didukungnya orang tua, tidak KKN-nya orang tua, dan hasilnya luar biasa Pak. 20 tahun menjadi anggota dewan di Sumatera Selatan Pak, dan berkesempatan untuk menjadi ketua DPRD Sumatera Selatan. Ini kita mau bertanya Pak, selama berkecimpung 20 tahun menjadi anggota dewan dan berpolitik lah di sini, pengalaman dan hal apa saja yang Bapak sudah dapatkan? Pengalaman yang selama kalau pengalaman sih ya banyak ya, tapi yang paling ada itu memang nggak terasa, nggak ada hal yang spesifik, tapi karena banyak berhadapan dengan orang ya. Pertama ya ada feel sih, kelebihannya saya punya feel. Kalau ketemu orang itu, orang ini mau menipu, orang ini ada feel-nya itu. Karena memang komunitas dengan orang politikus kan bergaul dengan sebanyak orang dengan berbagai macam tipe. Itu dari sisi pengalaman politiknya. Intuisinya Pak ya? Intuisi. Kalau dari sisi apa yang sudah dilakukan ya saya juga nggak bisa menentukan spesifik, tapi itu mengalir aja. Bayangkan aja begini, saya masuk DPRD tahun 1999.
APBD Provinsi Sumatera Selatan masih 300 miliar. APBD. Saya tamat di DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019, 20 tahun kemudian. Saya lepaskan DPRD itu mengetok palu dengan APBD 10 triliun. Waduh, luar biasa. Ya, artinya saya merasakan sih dinamika membangun Sumatera Selatan ini bagaimana. Ya cuman satu hal sih yang memang kita di DPRD itu nggak bisa langsung mendeklar bahwa ini adalah pekerjaan kita, ini adalah hasil kita. Nah, kita nggak bisa mendeklar itu kalau kita sebagai anggota legislatif. Yang mampu mendeklar itu ini hasil kita, itu eksekutif sih, karena eksekutif action. Tapi eksekutif tanpa adanya legislatif nggak bisa jalan sih eksekutif. Selama 20 tahun itu Pak, menjadi anggota Dewan dan sempat menjadi ketua DPRD Provinsi ya Pak ya. Kendala-kendala apa yang pernah Bapak hadapi, khususnya di kendala di Kota Palembang, apa Pak yang sering terjadi? Ya kalau kendala ya komunikasi Ya, komunikasi politik kadang-kadang kan ini nggak nyambung antara eksekutif dengan legislatif, sesama legislatif sendiri, karena kita masuk di DPRD itu dengan berlatar macam manusia, kepentingan ya berbagai macam latar belakang ini dipadukan dalam satu lembaga untuk mengambil suatu kebijakan yang tujuannya mensejahterakan rakyat khususnya di Sumatera Selatan. Ya tentunya ya kendalanya komunikasi politiknya. Begitu juga dengan eksekutif menawarkan program, DPRD-nya membackup dengan anggaran. Nah kadang-kadang kan menyatukan dan memadukannya ini juga agak susah. Depo eksekutif ngotot maunya seperti ini, DPR melihatnya ini program yang tidak bersentuhan, mungkin mencarikan program alternatif yang lain. Nah mengkombinasikan dan mengkomunikasikannya itu yang sangat sulit. Itu salah satu kendalanya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun ya kita bagaimana saya bilang tadi kan kita nggak bisa mendeklarasikan bahwa itu semua hasil kita, nggak bisa karena kita legislatif. Nah Pak, dari biografi yang Hafiz pernah baca, ada satu hal yang menarik yang pengen sekali Hafiz tanyakan ke Bapak, karena Bapak sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia. Ya. PT MSI untuk Sumatera ya Pak ya. Sumatera Selatan. Boleh sedikit ceritakan kok Bapak dari politik masuk ke dunia olahraga itu seperti apa itu Pak? Ya. Itu. Jadi begini sih, dunia olahraga ini kan pertama awalnya kan dunia hobi. Hobi saya ini sebenarnya ada 3. Otomotif, kalau dulu masih zaman muda itu saya sering ikut balap-balapan. Kemudian kedua catur, saya senang main catur. Ketiga main tenis meja, main pingpong. Nah, terus karena ini hobi kan bergaul kan dengan komunitas itu. Kalau yang menawarkan berbagai macam jenis olahraga untuk saya jadi ketua umum, sudah banyak sekali. Cuman kan saya menyadari kalau saya bukan di dalam komunitas itu nanti sulit bagi saya untuk menjalankan kepercayaan dan amanah teman-teman ini. Nah, jadi ketika ada tawaran dari tenis meja, karena ini sudah bagian dari komunitas kita sebelumnya, ya dengan hasil diskusinya saya siap. Intinya kan itu. Jadi bagaimana sampai terjun ke situ? Karena itu tadi, karena komunikasi. Karena hobi. Ya. Menurut Bapak nih, apa masalah terbesar yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan dan perlu dibenahi di Kota Palembang? Di bidang apa itu? Untuk Kota Palembang atau untuk Sumatera Selatan? Khususnya karena Kota Palembang, Pak. Kalau untuk Kota Palembang sih ada beberapa, tapi satu aja lah. Masalah penanganan banjir dan kekumuhan. Siap.
itu sampai hari ini menurut saya bukan tidak jalan, tidak optimal, Kurang optimal aja Pak ya. belum Ya. optimal. Nah, ini Jadi, seandainya ya. Pak, seandainya nih, Ah, jika suatu saat Bapak menjadi wali kota Palembang, hal pertama apa yang akan Bapak lakukan? Kita berandai-andai Pak. Enggak ada cita-cita jadi legislatif itulah. Jadi siapapun wali kota, siapapun pemimpinnya, kalau mau dan pengen masukan ataupun tidak ditawarkan, tapi saya memberikan konsep-konsep masukan, itu tadi. Jadi nggak harus, banjir. kalau saya wali kota nggak harus, tapi siapapun wali kota benahi kumuh, benahi banjir. Oke, siapa? Pola program mari kita diskusikan. Karena di Palembang ini persoalannya dari tahun ke tahun dengan adanya pendangkalan Sungai Musi, letak kota Palembangnya lebih rendah dari sungai atau laut. Kuncinya dam. Alirkan air dari bawah, dari kota ke laut dengan pompa. Dicari di mana genangan-genangan, disalurkan buat retensi, penampungan. Itu tidak pernah dijalankan. Ya, memang sulit. Apa nggak tahu saya karena saya belum jadi wali kota, Pak. Ya. Fokusnya kan di sana. Kalau dia kering, baru kan kelihatan yang mana kumuhnya. Kalau sudah itu orang sudah hidup nyaman, ya tingkatkan bagaimana dia supaya bisa mendapatkan ekonomi yang layak untuk dia menyambung hidup. Ini tempat hidupnya aja kumuh. Nah, itu aja. Terakhir nih Pak, Ya. apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang sedang menonton sekarang? Pesan-pesan untuk masyarakat Pak. Ya, kalau dari sisi saya, jadi buat kalian-kalian, khusus anak muda yang ada di luar, kalau melakukan sesuatu itu, kerjakanlah dengan serius dan lihat, utamakan dulu tanggung jawabnya, bebannya. Serius, tanggung jawab. Serius dan tanggung jawab. Jangan kalian melakukan sesuatu itu setengah-setengah. Kalau nggak serius, setengah-setengah nggak ada hasil. Artinya belum sampai pada puncaknya, dia akan berakhir. Karena kita setengah-setengah dan tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya. Nanti apa? Di tengah jalan kalian merasa ini menjadi beban, padahal itu tugas dan tanggung jawab kalian. Tapi kalau dari awal bahwa ini ada suatu tanggung jawab, ini yang kita kedepankan, dia akan mengalir begitu saja, nggak menjadi beban sih. Atau sebaliknya, kalian mengutamakan jabatannya dengan kenikmatannya terlebih dahulu dibandingkan dengan resikonya. Itu kalau tidak bertanggung jawab, akhirnya tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi menurut saya, ya lakukanlah. Apapun yang mau kalian lakukan, serius, jangan setengah-setengah, dan bertanggung jawab. Karena yang makan menikmatinya diri Anda dan orang-orang lain. Oke Pak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Gian Gantada sudah mau berbagi pengalaman selama di panggung politik di Sumatera Selatan khususnya. Kita doakan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Itu saja untuk episode saat ini. Saya Hafiz Ramadhani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.